Salam sehat, salam cerdas. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang teori tumbukan. Nah, di sini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan teori tumbukan, apa kaitan atau hubungan antara tumbukan dengan proses terjadinya reaksi, apa itu tumbukan efektif, dan apa itu energi aktivasi. Oke, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, teori tumbukan. Apa yang dimaksudkan dengan teori tumbukan? Teori yang menjelaskan suatu zat jika berinteraksi dengan zat lain akan menyebabkan partikel-partikel antara kedua zat itu saling bertumbukan sehingga reaksi dapat berlangsung. Nah, reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Namun harus diingat, tidak semua tumbukan mampu menghasilkan reaksi. Artinya tidak semua tumbukan itu merupakan tumbukan efektif. Terus pertanyaannya, kapan akan terjadi tumbukan efektif? Nah, tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi atau tumbukan efektif itu harus memenuhi beberapa kriteria. Ya, yang pertama, frekuensi tumbukan. Yang kedua, melibatkan partikel dengan energi yang cukup. Yang ketiga, arah tumbukan yang tepat. Kemudian selanjutnya kita lihat tumbukan efektif. Apa itu tumbukan efektif? Tumbukan efektif merupakan tumbukan yang mempunyai energi yang cukup, frekuensi yang cukup, dan posisi yang tepat untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Nah, kita lihat ilustrasi berikut. Di sini atom K bertumbukan dengan atom I. Ya, karena energinya cukup, frekuensinya cukup, kemudian posisi dan arahnya tepat, sehingga K bertumbukan dengan I akan menghasilkan Ki, ya. CH3-nya lepas, ya. CH3 ini merupakan alkil, ya. Jadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Kita tidak bahas tentang itu karena pembahasan tentang alkana, alkil, dan sebagainya itu sudah dalam materi sebelumnya, itu materi tentang hidrokarbon. Kemudian yang berikut, sebaliknya, kalau atom K tidak bertumbukan dengan I tapi dia bertumbukan dengan CH3, apa yang terjadi? Tidak terjadi reaksi. Kenapa? Karena tumbukan yang terjadi bukan merupakan tumbukan efektif. Jadi ketika mereka bertumbukan, kemudian karena bukan merupakan tumbukan efektif, setelah bertumbukan mereka akan kembali dalam keadaan normal. Oke, bisa dipahami. Kemudian selanjutnya kita lihat energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut energi pengaktifan atau energi aktivasi, biasa dilambangkan sebagai EA. Nah, semua reaksi, baik itu reaksi eksoterem maupun reaksi endoterem, pasti memerlukan yang namanya energi pengaktifan ataupun energi aktivasi. Sehingga energi pengaktifan atau energi aktivasi itu sering kita tafsirkan sebagai energi penghalang atau barrier antara reaksi dan produk. Reaksi harus didorong sehingga dapat melewati energi penghalang tersebut, baru kemudian dapat berubah menjadi produk. Nah, ini energi aktivasi dan kompleks teraktivasi pada reaksi eksoterem. Kemudian ada energi aktivasi dan kompleks teraktivasi pada reaksi endoterem. Kita perhatikan ya. Jadi kalau energinya cukup, ya, frekuensinya cukup, kemudian posisinya tepat, arahnya tepat, maka reaksi dalam hal ini A dan B itu akan didorong, ya, akan didorong ke arah puncak, mencapai puncak
kompleks teraktivasi. Yang ada di puncak grafik itu merupakan kompleks teraktivasi, ya. Sehingga ketika dia melampaui kompleks teraktivasi, ada di puncak energi itu, maka dia akan terurai atau berubah menjadi produknya atau hasil reaksi. Jadi pada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm itu sama. Yang berbeda pada reaksi eksoterm yang seperti kita pelajari pada termokimia sebelumnya, bahwa pada reaksi eksoterm itu H reaktannya lebih tinggi dari H produk. Sedangkan pada reaksi endoterm itu H reaktannya lebih rendah dari H produk, ya. Jadi itu yang membedakan. Sedangkan energi aktivasi atau barier ataupun penghalang itu sama, ya. Nah, di sini kita lihat jika reaksi itu memiliki energi aktivasi yang rendah, maka reaksi akan bisa berlangsung pada suhu yang rendah pula. Tetapi kalau energi aktivasinya tinggi, maka reaksi itu hanya dapat berlangsung pada suhu tinggi. Nah, hal ini sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ingat baik-baik, setiap hari kita itu bertumbukan dengan oksigen. Apa yang terjadi setelah kita bertumbukan dengan oksigen? Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena energi masing-masing partikel tidak memiliki energi yang cukup untuk terjadi yang namanya tumbukan efektif. Sehingga ketika keduanya saling bertumbukan, setelah terjadi tumbukan maka akan kembali pada keadaan normal. Kalian bisa membayangkan kalau misalkan tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan itu bisa bereaksi dengan oksigen pada suhu rendah, ya, bisa dipastikan tidak akan ada manusia di bumi ini, karena ketika bertumbukan dengan oksigen langsung hangus, terbakar. Makanya kita perlu bersyukur kepada Tuhan, ya. Kenapa kita harus perlu bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menjadikan, ya, menciptakan dunia ini semuanya baik adanya, ya. Jadi semakin kita mempelajari ilmu pengetahuan, itu akan semakin meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Dan semoga materi kali ini dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Oke, tetap semangat dan rajin belajar. Jangan pernah menggunakan waktumu sia-sia untuk hal yang tidak penting. Salam sehat, salam cerdas.